Perkenalkan, nama saya Tajrilita Aulia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, materi pertama itu mengenai syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Hah? Emang kalau mau jadi warga negara Indonesia harus ada syaratnya? Ya ada dong. Oke, kita nggak usah lama-lama, mari kita bahas apa aja sih syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Oke, syaratnya itu yang pertama adalah sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin meskipun belum 18 tahun. Yang kedua, pada saat mengajukan permohonan telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau penjara karena terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan statusnya menjadi kewarganegaraan ganda, sebab hal itu tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan kata lain, status kewarganegaraan dan negara lain harus dilepaskan. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau memiliki penghasilan yang tetap. Yang kedelapan, membayar uang atau biaya kewarganegaraan ke kas negara. Oke, materi yang kedua itu kita membahas tentang apatride dan bipatride. Apatride itu yaitu sebutan bagi orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya itu misalnya kamu itu keturunan dari bangsa A. Bangsa A ini iusoli, tapi kamu dilahirkan di negara B. Negara B ini ius sanguinis. Maka bisa dipastikan kamu tidak diakui sebagai warga negara A ataupun B. Oke, yang kedua ada bipatride. Bipatride itu sebutan bagi seseorang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau ganda. Contohnya, kamu itu keturunan dari bangsa A ius sanguinis dan kamu lahir di negara B ius soli. Tapi karena kedua orang tua kamu itu mempunyai garis keturunan A, maka kamu dengan sah dapat disebut sebagai warga negara A. Tapi karena kedua orang tua kamu itu mempunyai garis keturunan A, maka kamu dengan sah dapat disebut sebagai warga negara A dan juga bisa disebut sebagai warga negara B. Oke, sekarang kita masuk di materi yang ketiga, yaitu latar belakang dan pengertian wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu sebuah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya secara satu kesatuan. Nah, sementara latar belakang wawasan Nusantara itu bisa kita lihat dalam beberapa aspek. Yang pertama ada latar belakang falsafah Pancasila. Yang kedua, latar belakang aspek kewilayahan Nusantara. Yang ketiga, latar belakang aspek sosial budaya. Dan yang keempat, latar belakang aspek kesejarahan. Oke, sekarang kita sudah masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah atau kontur. Wadah di sini itu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang kedua, isi wawasan Nusantara atau konten. Di sini itu merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada tata laku wawasan Nusantara atau konduk. Nah, di sini itu ada hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara. Nah, kita sekarang sudah masuk di materi yang terakhir nih, yaitu materinya apa sih hubungan antara wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional? Nah, di antara kedua hal tersebut terdapat suatu keterkaitan antara satu dengan yang lain.
Wawasan Nusantara yang merupakan satu kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungan yang menjadi dasar pemikiran sebuah warga Indonesia. Tujuannya itu agar dapat terbentuk ketahanan nasional pada bangsa tersebut yang didasari kesamaan jati diri bangsa dan lingkungannya. Selesai sudah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan